Kylian Mbappe sering disebut-sebut bisa merebut Ballon d'Or setelah era Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Namun, Rivaldo meyakini kalau Vinicius bisa mengungguli Mbappe untuk meraih penghargaan pemain terbaik dunia. Saat ini, mengingat apa yang dia lakukan di Real Madrid, dia jelas merupakan salah satu pemain paling penting dalam sepak bola. Dia berpeluang besar menjadi pemain terbaik dunia dan meraih Ballon d'Or, kata Rivaldo. Menurut saya, dia sudah masuk dalam 3 pemain terbaik di dunia. Casemiro saat ini mengalami kesulitan di Manchester United. Legenda sepak bola Brasil, Rivaldo meyakini kalau Casemiro telah melakukan kesalahan besar dengan pindah ke Setan Merah. Casemiro adalah orang yang hebat. Dia pernah bermain dengan saya ketika saya masih di Sao Paulo, kata Rivaldo. Dia memiliki karir yang luar biasa di Real Madrid. Menurut pendapat saya, keputusannya meninggalkan Real Madrid ke Manchester United adalah keputusan yang salah. Arsenal saat ini bersaing ketat dengan Manchester City dalam perburuan gelar Premier League. Mikel Arteta pun menegaskan bahwa pihaknya ingin meruntuhkan dominasi The Citizens. Sejarah City, mereka memenangkan trofi dan menjuarai Premier League, kata Arteta di situs resmi klub. Mereka telah menjalani perjalanan yang luar biasa selama 10 hingga 15 tahun terakhir. Namun, kami ingin mengubahnya. Kami berusaha melakukan segala yang kami bisa untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Pochettino mengambil alih Chelsea pada awal musim ini. Di bawah asuhannya, Palmer dan kolega belum menunjukkan performa yang mengkilap. Di sisi lain, Pochettino masih terikat kontrak dengan Chelsea sampai tahun 2025. Namun, dirinya tidak masalah jika harus meninggalkan Stamford Bridge pada akhir musim nanti. Mungkin kami tidak senang, karena kami tiba di sini dengan tugas yang harus diselesaikan. Dan pada akhirnya, hal itu tidak terjadi, katanya. Saya tidak mengatakan saya tidak bahagia. Jika kami berpisah, maka itu tidak menjadi masalah, dan ini bukanlah akhir dari dunia. Lautaro Martinez membawa Inter Milan mengalahkan Frosinone dalam lanjutan Liga Italia pada pekan ke-36. Selain membawa Nerazzurri menang, Lautaro juga mampu menyumbang 1 gol. Bagi Lautaro pribadi, gol ini cukup membahagiakan. Itu merupakan gol pertamanya setelah puasa gol dalam 7 laga terakhir di Liga Italia. Kali terakhir Lautaro mencetak gol di Liga Italia adalah pada 28 Februari 2024 lalu. Saat itu, Lautaro membantu Inter memetik kemenangan atas Atalanta dengan skor 4-0. Los Blancos menjadi kampiun saat kompetisi masih menyisakan 4 pertandingan. Di pekan ke-34, Madrid menggasak Cadiz di Santiago Bernabeu, yang disusul dengan kekalahan Barca saat bertamu ke Girona. Barcelona sendiri melakoni pertandingan dengan mengecewakan, sebab mereka kalah di menit-menit akhir. Kroos mengungkapkan kegembiraannya setelah menyabet titel juara La Liga. Bagi pemain internasional Jerman ini, gelar tersebut memberikan kepuasan ganda. Karena, dibarengi dengan kekalahan memalukan Barcelona, musuh besar Real Madrid. Teka-teki mengenai masa depan Mbappe di PSG, akhirnya terungkap. Sang pemain, dipastikan tak akan bertahan di PSG, setelah menolak memperbarui kontraknya yang kedaluarsa pada akhir musim ini. Fabrizio Romano melaporkan, bahwa Mbappe akan menuju Real Madrid, setelah meninggalkan PSG. Romano juga mengungkapkan, bahwa kesepakatan prakontrak antara Mbappe dan Real Madrid, sudah terjalin sejak Februari kemarin. Kehadiran Mbappe, nantinya akan membuat El Real, memiliki skuad paling mengerikan. Legenda sepak bola Brasil, Rivaldo, memberikan prediksi yang menarik, soal final Liga Champions musim ini. Dia memprediksi, Borussia Dortmund bisa menjadi juara. Real adalah favorit untuk final. Beberapa minggu yang lalu, saya sudah mengatakan, Real Madrid versus Dortmund finalnya. Namun, saya juga mengatakan, juaranya adalah Dortmund, kata Rivaldo. Saya pikir, Madrid adalah favorit. Tapi, Dortmund datang dengan penuh keyakinan. Mereka tahu, cara memainkan kompetisi ini, mereka tahu cara bermain di pertandingan sulit. Juventus akan menghadapi jendela transfer musim panas yang penting. Dengan Thiago Motta, yang diperkirakan akan resmi menjadi manajer baru Bianconeri. Menurut laporan dari Tuttosport, Juventus berencana untuk beralih dari skema 3 back Allegri, menjadi skema 4 back yang biasa dipakai Motta, yang berpotensi memfasilitasi lebih banyak opsi menyerang. Untuk mencapai hal ini, Juventus tertarik untuk merekrut bek kanan Girona, Yan Couto. Selain itu, Riccardo Calafiori juga menjadi incaran.
Hansi Flick pernah menangani Bayern sekitar 2 tahun, pada 2019 hingga 2020. Dan sukses menyumbang 7 trofi, termasuk 2 gelar Bundesliga, serta treble di musim 2019-2020. Ia lalu dikontrak timnas Jerman pada Juli 2021, namun dipecat pada September 2023. Sejak itu, ia belum mendapat pekerjaan baru. Kini, di tengah sulitnya mencari pengganti Thomas Tuchel yang akan pergi di akhir musim ini. The Athletic melaporkan, Bayern kembali membujuk Hansi Flick untuk menjalani periode kedua di Allianz Arena. Barcelona dilaporkan sudah mulai bergerak untuk memperkuat tim mereka di musim depan. Las Azulgrana dilaporkan sudah mengamankan jasa Guido Rodriguez sebagai rekrutan pertama mereka. Menurut laporan Romano, Barcelona sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan Rodriguez baru-baru ini. Sang gelandang sudah berkomitmen untuk berkarir di Barcelona pada musim depan. Ia akan meninggalkan Betis di musim panas nanti. Ia nantinya akan mendapatkan kontrak berdurasi 2 tahun. Dengan opsi perpanjangan selama 1 tahun, hingga tahun 2027. Jose Lu jadi pahlawan Real Madrid untuk lolos ke final Liga Champions musim ini. Kendati demikian, masa depan dia di Santiago Bernabeu masih abu-abu. Jose Lu merupakan pemain pinjaman dari Espanyol. Real Madrid meminjamnya hingga akhir musim ini, dengan opsi pembelian permanen seharga 1,5 juta euro. Kendati demikian, belum ada obrolan untuk mempermanenkan Jose Lu. Penyerang 34 tahun itu diragukan bertahan, karena Madrid sudah mendatangkan Endrick. Dan kini, dikaitkan dengan transfer Kylian Mbappe dari Paris Saint-Germain. Tottenham Hotspur sedang kesulitan belakangan ini, dan menelan 4 kekalahan dalam 4 pertandingan terakhirnya di Liga. Karena itu, Ange Postecoglou menuntut para pemainnya untuk lebih konsisten. Kami punya target jangka pendek untuk bersaing. Tapi saya percaya, kami terus berbenah. Tantangan ini akan selalu ada, ini tentang pendekatan Anda. Dan bagaimana Anda mengatasi tantangan, kata Postecoglou. Kami mencoba untuk menjadi sekonsisten mungkin. Bagi saya, kami perlu menghadapinya dengan kepala dingin, agar kami bisa meraih target yang kami pasang. Jurgen Klopp baru-baru ini menepis spekulasi tentang kepergian Darwin Núñez dari Anfield akhir musim ini. Rumor hengkangnya striker asal Uruguay itu berembus kencang, setelah ia menghapus semua foto yang berkaitan dengan Liverpool di Instagram pribadi miliknya. Klopp mengatakan, sikap Núñez yang menghapus semua foto yang berkaitan dengan Liverpool di Instagram miliknya, adalah bentuk rasa frustrasi. Setelah ia kembali gagal melewatkan peluang gol melawan Spurs. Bukan berarti, ia akan meninggalkan Anfield, kata Klopp. Musim panas lalu, Man United memboyong Højlund dari Atalanta, seharga 72 juta pound sterling. Sayangnya, koleksi gol Højlund untuk MU di Premier League, tak sampai menembus 2 digit. Terkait performa Højlund yang kurang mengesankan, Jamie Carragher enggan menyalahkan sang pemain. Saya kasihan dengan Højlund. Dia adalah pemain muda yang hebat. Namun, ia terlalu cepat bergabung ke klub sebesar MU, ucap Carragher. Dia harusnya pergi dulu ke tempat lain, selama 2 tahun. Dan baru pindah ke United, pungkasnya. Sebelumnya, Red Devils telah berupaya membujuk Frenkie de Jong, sejak musim panas 2022. Dan kini, MU tidak mau membayar harga 77,5 juta pounds yang dipatok oleh Blaugrana, untuk menggaet de Jong. Maka diklaim, mereka bersedia menggunakan Fernandes, sebagai pengganti dalam kesepakatan. Usulan mereka adalah, membayar biaya sebesar 17 juta euro untuk de Jong, dan Bruno Fernandes dimasukkan dalam transfer. Fernandes sendiri, dikabarkan akan bersedia ke Barcelona. Bahkan, ia siap menurunkan gajinya, agar bisa main di Barcelona. Manchester City berhadapan dengan Fulham pada pekan ke-37 Premier League. Di laga ini, Man City menang meyakinkan dengan skor 4-0. Josko Gvardiol menyerangkan 2 gol di menit 13 dan menit 71. Phil Foden menyumbang 1 gol di menit 59. Julian Alvarez juga mencetak 1 gol dari titik penalti di menit 90+6. Berikutnya, Man City akan memainkan laga tunda pekan ke-34 di markas Tottenham. Chelsea bertandang ke markas Nottingham Forest pada pekan ke-37 Premier League. Di laga ini, Chelsea menang dengan skor tipis 3-2. Laga berjalan menarik sejak menit awal. Chelsea unggul melalui gol Mihailo Mudryk. Namun, aksi Willy Boly dan Callum Hudson-Odoi membuat Nottingham mampu membalikkan kedudukan.
Namun, laga tidak berhenti pada skor 2-1 untuk Nottingham. Chelsea bangkit. Gol Raheem Sterling dan Nicholas Jackson jadi penanda kemenangan Chelsea. Real Madrid memetik kemenangan besar di lanjutan La Liga. Bertamu ke markas Granada, Los Blancos menang dengan skor telak 4-0. Gol kemenangan Real Madrid disumbangkan Fran Garcia, Arda Güler, dan Brahim Diaz yang mencetak 2 gol di laga ini. Berkat tambahan 3 poin ini, Real Madrid semakin kokoh di puncak klasemen La Liga dengan raihan 90 poin. Sementara Granada harus tertahan di peringkat 19 dengan raihan 21 poin. AC Milan memetik kemenangan di Giornata ke-36. Menjamu Cagliari di San Siro, Rossoneri mampu menang dengan skor 5-1. Gol kemenangan AC Milan ini dicetak oleh Ismail Bennacer, Tiani Reinders, Rafael Leao, dan sepasang gol dari Christian Pulisic. Sementara Cagliari mampu memperkecil kedudukan berkat gol Nathan Nandes. 3 poin ini membuat AC Milan kokoh di peringkat kedua dengan raihan 74 poin. Spurs versus Burnley berlangsung di Tottenham Hotspur Stadium. Di laga ini, Burnley memimpin duluan lewat gol Jacob Brun Larsen. Dan Pedro Porro membalas untuk membawa babak pertama tuntas dengan skor 1-1. Serangan Tottenham makin meningkat di babak kedua. Gol kemenangan 2-1 akhirnya didapatkan lewat gol Mickey van de Ven. Beralih ke Bundesliga, ada Borussia Dortmund yang kalah di markas Mainz dengan skor telak 0-3. Gol-gol Mainz di laga ini dicetak oleh Leandro Barreiro dan brace dari Lee Jae-sung. Kemenangan ini membuat Mainz lepas dari zona degradasi.